Puji nama Tuhan, terima kasih buat Pak Ian, terima kasih buat Ko Jojo, terima kasih buat Reza, terima kasih buat Kadian, dan terima kasih buat seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini. Kita bersyukur bahwa kita sudah masuk ke dalam satu bahasan yang sebenarnya dari doa, puasa, saat teduh. Nah, kita akan masuk ke dalam sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa mesbah keluarga adalah sesuatu hal yang harus kita miliki. Jikalau Bapak Ibu Saudara yang ada bersama dengan keluarga, ada suami istri, ada anak-anak juga, izinkan mereka bisa juga mendengar kenapa mesbah keluarga itu penting kita lakukan di dalam setiap keluarga. Kita tahu bahwa di dalam Matius 23:19 katakan, "Hai kamu orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu?" Kita mau lihat bahwa mesbah, kata mesbah dalam terjemahan Yunani disebut dengan tusiasterion, berarti tempat pengorbanan. Orang Israel menyebut bahwa mesbah adalah sesuatu hal tempat untuk memberikan persembahan, suatu pengorbanan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa orang Israel ketika menyatakan segala sesuatu, mereka melakukan satu hal di mana sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, sebagai satu permohonan kepada Tuhan, mereka melakukan satu mesbah. Mesbah tempat pengorbanan bagi orang Israel yang pada umumnya. Jadi tempat pengorbanan berarti tempat untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Di dalam Imamat pasal yang ke-1 sampai ke-7, kita bisa melihat ketika kita baca Alkitab di kronologis, ya. Kita bisa lihat dari pasal 1 sampai 7 terdapat 5 macam persembahan dasar. Di mana persembahan itu ada persembahan bakaran, persembahan biji-bijian, korban persekutuan, persembahan dosa untuk pengakuan dosa, persembahan untuk akan melakukan kesalahan. Mereka melakukan itu semua. Dan kita melihat bahwa persembahan-persembahan yang diuraikan sebanyak 2 kali dalam pasal-pasal tersebut, walaupun dengan tujuan yang berbeda. Kita belajar dari Imamat 1 pasal yang kedua, Imamat 1 ayat yang kedua sampai Imamat 6 ayat yang ke-7. Itu di situ merincikan hal-hal yang harus dipersembahkan di mesbah. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Kemudian Imamat 6 ayat yang ke-8 sampai Imamat 7 ayat yang ke-36 memperlihatkan bagian yang disisihkan untuk para imam dan yang disisihkan untuk para pemberi persembahan. Di bilangan 28 dan 29 pun dijelaskan semacam jadwal terperinci yang menguraikan apa saja yang harus dipersembahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan pada saat perayaan-perayaan tahunan. Mesbah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Israel. Kita tahu bahwa orang Israel sangat memberikan waktu mereka, sangat memberikan satu maksudnya bagi orang Israel itu tempat pengorbanan itu berarti mempersembahkan korban kepada Allah. Seperti kita lihat tadi di Imamat pasal yang ke-1 sampai ke-7, di situ ada 5 persembahan dasar, ya, yang kita tadi sudah lihat bahwa masing-masing itu diuraikan secara terpisah, meskipun beberapa di antaranya sebenarnya dipersembahkan sekaligus. Kita juga memperhatikan bahwa persembahan-persembahan yang diuraikan tadi sebanyak 2 kali dalam pasal-pasal tersebut mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, kita mau melihat bagaimana persembahan atau mesbah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keimanan kita saat ini. Membangun mesbah bukan lagi seperti yang dilakukan orang Israel tentunya. Ya, membangun mesbah keluarga lebih mengarah kepada membangun sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Saya percaya bahwa tema yang kemarin kita bawa tentang doa, tentang puasa, tentang saat teduh adalah sesuatu hal yang kita harus pelajarin dan kita akan praktekkan di dalam keluarga kita. Saya akan lebih membahas tentang bagaimana sebenarnya
membangun mesbah keluarga. Bagaimana sebenarnya, kenapa banyak keluarga yang tidak bisa melakukan mesbah keluarga? Bagaimana mesbah keluarga itu penting? Kenapa Tuhan inginkan di dalam keluarga kita ada mesbah keluarga? Hari ini kita akan membahas lebih dalam kepada praktek kehidupan kita secara rohani. Membangun mesbah keluarga adalah membangun suatu hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Apa yang kita lakukan setiap hari untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu di dalam setiap hal yang kita lakukan, kita melakukan sesuatu hal melalui pekerjaan kita melakukan suatu hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Mesbah keluarga berarti membangun sebuah hubungan intim dengan Tuhan bersama-sama yang dilakukan secara terus-menerus selama keluarga kita ada, sampai akhirnya Tuhan sendiri yang memisahkan setiap kita. Mesbah keluarga berarti menyediakan waktu khusus bagi Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan, untuk memberikan doa-doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Serta bukan hanya pujian penyembahan, bukan hanya berdoa, tapi kita mendengarkan firman Tuhan yang dilakukan setiap hari dengan penuh ketulusan hati kita, dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat bagaimana sih kita harus melakukan mesbah keluarga. Bagaimana yang seharusnya kita lakukan setiap hari. Bagaimana kita bisa membangun satu mesbah keluarga yang bisa kita lakukan dalam keluarga kita. Dan berkata-katalah kepada seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-19. Kemudian, mesbah keluarga juga bertujuan untuk membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Mesbah keluarga menghadirkan kedamaian, menanamkan nilai-nilai firman Tuhan di rumah, serta mempererat hubungan antar keluarga. Dan kita tahu bahwa sesuatu hal, waktu khusus kita bersama keluarga. Kebanyakan kita para orang tua bekerja, anak-anak belajar, mungkin ada yang kuliah, ada yang harus melakukan hal-hal yang di luar apa yang biasa kita lakukan. Tetapi mesbah keluarga adalah satu momen yang bisa kita lakukan untuk kita membangun relasi kita bersama dengan keluarga. Seperti halnya di dalam keluarga saya pribadi, mesbah keluarga itu sangat penting. Saya rasakan sampai detik ini. Saya ingin membagikan bahwa ketika kita mau bertumbuh secara rohani kita belajar firman Tuhan di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah di YouTube, kita bisa bawa di dalam keluarga kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita bisa ajarkan mereka untuk mereka bisa belajar tentang firman Tuhan. Karena kita mau menanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan anak-anak kita itu bertumbuh dari mulai mereka lahir, dari mulai mereka belajar di sekolah, mereka belajar di sekolah minggu. Waktu mereka sangat banyak terpisah dari kita. Tetapi momen mesbah di dalam keluarga itu sangat penting untuk kita lakukan. Sebelum kita masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, saya membawa satu contoh. Ada 4 contoh mesbah keluarga yang dapat kita pelajarin sembari kita membangun mesbah keluarga kita. Yang pertama adalah mesbah keluarga Adam yang mewariskan iman. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita melihat bahwa Habel dan Kain bisa mempersembahkan korban karena saya yakin percaya Adam memberikan contoh. Adam dan Hawa memberikan contoh bagaimana mempersembahkan satu mesbah yang akhirnya mewariskan iman itu kepada anaknya Habel. Dan kemudian kita akan melihat yang kedua, mesbah keluarga Nuh sebagai ucapan syukur. Di dalam Kejadian 8 ayat 20-21 katakan, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor.
Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah, takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Di mana Nuh mengucapkan syukur ketika dia mempersembahkan syukur itu ketika dia bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai dia bersama dengan keluarga. Di sini kita bisa juga belajar tentang mezbah keluarga dari Abraham. Percaya pada bimbingan Allah. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-5 sampai ke-7 katakan, Abram bersama Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abram mendirikan mezbah keluarga bersama dengan keluarganya, ya, karena percaya pada bimbingan Allah. Kemudian yang keempat, contohnya di dalam Alkitab adalah mezbah keluarga Ayub, mencari pengampunan Allah. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Mencari pengampunan Allah. Ada persembahan dosa. Tadi dikatakan persembahan dosa, persembahan kesalahan. Artinya mencari pengampunan Allah. Kita banyak belajar di Alkitab. Tuhan sudah memberikan satu contoh-contoh yang luar biasa. Mezbah bukan hanya di gereja. Di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20 katakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, luar biasa. Tuhan izinkan kita memiliki keluarga, bukan hanya berpasang-pasangan, mempunyai keturunan, tetapi kita dibimbing Tuhan untuk bisa membuat satu mezbah. Mezbah yang dilakukan oleh Israel dulu, mempersembahkan korban bakaran. Demikian juga kita yang sudah berkeluarga saat ini, yang sudah hadir. Kita mau belajar membawa keluarga kita, apalagi para bapak-bapak yang menjadi imam di satu keluarga. Bawalah istrimu, bawalah anak-anakmu untuk mulai bisa membangun satu mezbah persembahan kepada Tuhan. Di kesibukanmu bekerja, di kesibukanmu untuk melakukan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan kita lakukan. Kita dibimbing Tuhan, kita diajar Tuhan untuk mempunyai satu waktu khusus untuk kita mempersembahkan korban ucapan syukur kita melalui mezbah keluarga. Mengapa mezbah keluarga itu sangat penting? Nah, ini yang saya mau bahas lebih dalam lagi. Mau bahas lebih dalam supaya Bapak Ibu Saudara bukan hanya belajar dari membaca Alkitab, bagaimana Tuhan itu memberikan contoh seperti tadi beberapa empat contoh yang saya bawa. Tetapi kita mau belajar hari ini lebih lagi untuk bisa bagaimana sih sebenarnya, apa sih kendala kita tidak bisa melakukan mezbah keluarga. Sebab bukan saja membawa semua anggota keluarga kita kepada Tuhan, tetapi juga membangun kesatuan dalam keluarga. Kenapa saya bawakan ini? Kenapa saya tuliskan ini? Di dalam keluarga saya sudah membuktikan ketika ada hubungan di dalam keluarga, pasti ada yang namanya satu perselisihan. Walaupun saya dengan anak, walaupun saya dengan suami, walaupun kita sudah berkeluarga,
saya 23 tahun bersama dengan suami. Tapi pasti ada saat-saat, momen-momen kita ada perbedaan, selisih paham. Mungkin ada kata-kata saya menyinggung keluarga, ada yang menyinggung anak-anak saya. Mungkin saya berniat untuk melarang mereka melakukan sesuatu, tetapi kata-kata saya tidak tepat, akhirnya melukai hati mereka. Makanya kenapa kita harus membangun kesatuan dalam keluarga. Yang saya lakukan di dalam keluarga adalah setiap 1 bulan sekali itu ada yang namanya rekonsiliasi, ada yang namanya saling introspeksi. Kadang saya bertanya, apa yang sudah Mami lakukan di dalam kehidupan Angie dan Alexa sebagai anak-anak saya. Mereka terbuka, mereka menyatakan, oh saya kemarin begini, saya kemarin begitu. Saya izinkan mereka bercerita, saya izinkan mereka untuk mengungkapkan isi hati mereka. Ketika kita bangun mesbah keluarga, selain kita berdoa, bernyanyi bersama, kita ada satu perenungan firman Tuhan. Nanti saya akan ajarkan bagaimana sih sebenarnya membangun keluarga yang saya sudah lakukan dalam selama 23 tahun ini saya berkeluarga. Mengapa sangat penting? Yang pertama, mesbah keluarga membuat semua anggota keluarga menjadi bersahati. Bagaimana tidak? Bersahati bukan berarti kita punya pikiran yang sama. Oh, saya pengen ini langsung sama. Enggak. Bersahati ketika kita sepakat, ketika kita berdoa untuk segala sesuatu. Misal ketika anak saya mau ujian nih, dia berkata, Mi, aku mau ujian, ayo kita sama-sama berdoa, kita bawa di dalam Tuhan, bersahati, meminta kepada Tuhan pertolongan, hikmat, akabudi dari sorga. Misalnya saya punya pekerjaan yang belum beres di kantor misalnya, saya bawa, saya cerita kepada anak-anak, doakan Mami ya, doakan pekerjaan Mami belum beres. Mereka sama-sama berdoa, Tuhan berikan hikmat buat Mami, dan menjalin satu kesehatian di dalam keluarga. Mengapa saya kasih contoh itu diri saya sendiri? Karena saya tidak akan mungkin bisa memberikan satu pengajaran kepada orang lain kalau saya belum bisa mengalami itu. Saya rindu setiap keluarga yang hadir saat ini bisa mendengar, bisa melakukan, dan bisa mempraktekkan dan membuktikan. Wah, benar loh Bu. Setelah saya melakukan mesbah keluarga, ada sesuatu hal yang perbedaan yang Tuhan berikan. Sesuatu hal pertumbuhan kepada anak-anak saya. Mengapa sangat penting yang kedua? Mengapa? Mengapa sangat penting, Bapak Ibu Saudara? Karena mesbah keluarga adalah sarana untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara bersama-sama. Kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya percaya suami istri itu bukan 2, tetapi 1, bagaikan mata uang koin. Bagaikan mata uang koin. Kalau kita lihat mata uang koin, ya, koin itu ada gambar dan ada angka. Dimanapun, mau dilempar setinggi apapun, ketika terbuka angka atau terbuka gambar atau gambar burung, kalau ada di uang berapa itu ada gambar burung dan gambar angka, nilainya akan sama. Kalau nilai 200 ya nilai 200. Nilai 500 rupiah ya 500 rupiah. Jadi sebagai suami istri, sebagai orang pasangan dalam keluarga, kenapa Tuhan tidak katakan tidak bisa dipisahkan? Ya bagaikan mata uang koin. Nilainya tidak akan lain dan tidak akan ada manfaatnya kalau kita pisahkan. Tetapi ketika kita bersehati bersama-sama membangun intim dengan keluarga, akan banyak hal yang Bapak Ibu Saudara akan rasakan. Akan lihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dan mengapa sangat penting membangun tanggung jawab bersama dalam keluarga. Mencapai sebuah keluarga Kristen yang kokoh, yang tidak terpecah-pecah. Kenapa kita bisa melihat beberapa keluarga yang mempunyai anak-anak yang mungkin, kok Bu, anak-anak saya kok nggak nurut ya? Kok Bu, kenapa ya? Kok suami saya begini? Kenapa ya Bu? Istri saya selalu kelihatannya dominan. Selalu aja nada tinggi kalau ngobrol. Selalu saja. Padahal saya tuh udah capek Bu. Saya tuh capek gitu loh. Dari bekerja. Harusnya istri saya tuh mengerti gitu. Apa menjadi kebutuhan saya. Saya pengen, mungkin ada anak yang pengen cerita sama orang tua masalah di sekolah. Tetapi karena kita tidak punya satu hubungan, sesuatu hal yang satu tempat di mana kita bisa membangun sesuatu, akhirnya mereka kesulitan. Mereka mencari tempat yang lain untuk curhat. Mereka mencari orang lain untuk curhat. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan tentang mesbah keluarga, Tuhan cuma ingatkan satu hal. Jangan sampai anak-anak kita mencari mentor selain orang tua.
Jangan sampai mereka menganggap bahwa, oh saya punya mentor, itu bukan orang tua. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah aku sebagai orang yang Engkau percaya melahirkan anak-anakku, menjadi mentor di dalam rohani mereka. Ayo berlomba Bapak, Ibu, Saudara yang hadir saat ini. Seorang ayah, seorang ibu yang hadir saat ini. Raihlah satu target untuk menjadi seorang mentor, seorang pembimbing buat anak-anak kita pribadi. Jangan sampai mereka lebih nyaman berbicara dengan orang lain. Bukan berarti kita tidak percaya kepada orang lain. Ketika mereka masuk ke sekolah minggu, mereka ketemu dengan guru-guru sekolah minggu. Jangan sampai mereka lebih nyaman ngobrol dengan guru sekolah minggu. Padahal ada orang tua yang mengerti, bahkan sampai sifatnya itu kita tahu. Izinkanlah Tuhan, kalau sampai saat ini ada mungkin yang sudah jauh dari anak-anak, yang sudah jauh dari suami, yang sudah jauh dari istri. Ayo, saat ini ketika kita belajar untuk membangun tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama dengan suami istri, membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Supaya keluarga Kristen kokoh dan tidak terpecah-pecah. Mengapa mesbah keluarga itu sangat penting? Kita belajar tentang mesbah. Kita tahu bahwa mesbah adalah tempat pengorbanan, tempat menyampaikan satu pengorbanan. Dan keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan dirikan di atas muka bumi ini. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali adalah di saat pernikahan di Kana. Ya. Dan artinya keluarga memiliki peran yang sangat penting di mata Tuhan. Oleh sebab itu untuk membangun ketaatan perlu dilakukan mulai dari keluarga terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita bisa berhasil di dalam dunia sekuler kita, kita berhasil dalam dunia pelayanan kita, kalau kita tidak berhasil di dalam keluarga kita? Seperti saya pribadi, saya bisa berbicara hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, tapi saya tidak mempraktekkan kepada anak saya. Percuma Bapak Ibu Saudara. Kasih saya tidak jadi berkat. Ketika saya misalnya membawakan suatu firman Tuhan, oh berapi-api. Tetapi ketika anak saya sedang kesulitan, saya tidak bisa jadi solusi buat anak saya. Saya sudah gagal Bapak Ibu Saudara. Saya mau nyatakan ini. Karena saya boleh merasakan. Ketika ada masalah di dalam keluarga, dan kita belum membereskannya itu. Tapi kita bisa jadi solusi buat orang lain. Kita belum berhasil, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di sini banyak sekali pengajar-pengajar rohani yang hadir. Mungkin di sini banyak sekali orang yang melayani Tuhan. Yang melayani banyak orang. Tetapi ketika engkau, jangan sampai ketika kita sedang membawakan firman, anak kita dibawa yang ikut pelayanan. Ya. Saya kalau pelayanan bawa anak-anak saya, jangan sampai anak-anak saya bilang, ketika saya bilang, wah kita mesti bisa punya hati buat keluarga. Mereka dalam hati mereka berbicara, Umi, kok ke saya enggak gitu. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ketika kita bicara tentang Tuhan di mimbar, kita bicara tentang Tuhan di banyak orang, di komsel, apa dimanapun juga kita bersaksi. Tetapi anak-anak kita kelihatan mukanya berubah gitu. Kalau misalnya bapak-bapak nih, bapak-bapak yang menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai istri bapak-bapak di bawah mukanya berubah gitu loh. Mukanya berubah. Pah. Gitu. Jangan sampai. Kita berjuang untuk melakukan segala sesuatu. Kita mau kita menjangkau banyak jiwa. Kalau keluarga kita sendiri banyak yang belum kenal Tuhan. Maka dari itu, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tidak menugaskan kita untuk menjangkau banyak jiwa itu langsung keluar gitu. Tapi Tuhan katakan di Yerusalem, di dalam keluarga. Seperti saya sedang berjuang sekarang untuk keluarga yang belum kenal Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi saya ada sedikit sharing di awal saya persiapan tadi di Bible Study. Saya katakan bahwa kita tidak perlu atau bukan hanya kita bicara tentang Tuhan kepada orang-orang yang kita layani. Tapi lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Percaya Bapak Ibu Saudara. Dengan kita melakukan satu kebaikan, kita melakukan sesuatu hal yang tidak diajarkan oleh ajaran yang lain tentang kasih. Saya berdoa untuk keluarga di mana ada keluarga dari suami saya yang belum kenal Tuhan. Bagaimana mereka bisa berubah? Itu karena kehidupan mereka lihat saya gitu loh. Kehidupan kami sekeluarga. Ketika mereka melakukan sesuatu hal yang jahat, kami tidak membalas dengan kejahatan. Justru, kenapa ya, Vi? Kok kamu bisa gitu? Kamu tidak membalas apa yang kami lakukan.
Beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa saya hampir dikejar-kejar oleh pisau, akan ditusuk, akan dibunuh. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya percaya koko saya akan diselamatkan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hari ini saya bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Ketika satu kejahatan, satu niat-niat yang buruk, kita terus doakan. Kita terus tabur dengan kebaikan. Kita terus sirami dengan doa-doa kita. Bukan mengutuk, tetapi berdoa untuk mereka. Tuhan lawat. Tuhan lawat dengan berbagai macam cara. Untuk itulah milikilah keluarga yang berperan seperti yang Tuhan inginkan. Lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk membangun hidup saleh mulai dari keluarga? Kita akan mulai belajar lebih dalam lagi. Yang pertama, membaca Alkitab secara teratur. Kita mau baca di Yosua 1 ayat yang ke-8. Yuk, sama-sama kita mau buka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar tentang firman Tuhan di Bible Study, siapkan Alkitab, kita mau baca di Yosua. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Alkitab adalah sarana di mana Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga kita dapat mengerti perintahnya dan kehendaknya. Seperti kita kemarin sudah belajar tentang saat teduh. Budayakanlah membaca Alkitab secara teratur di dalam keluarga kita. Tanamkan cinta membaca Alkitab itu kepada keluarga sedini mungkin. Kepada anak-anak kita. Waktu lalu saya pun belajar dari anak saya. Ketika mereka bikin alarm untuk membaca Alkitab. Wow, sesuatu hal yang nggak pernah saya ajarin, tetapi mereka punya ide, punya satu hikmat. Ketika mereka bangun pagi-pagi memakai alarm, bukan hanya itu. Ketika mereka harus belajar, alarmnya bunyi. Ketika mereka bunyi, alarmnya saya baca, membaca Alkitab. Berdoa. Itu artinya cinta kepada firman Tuhan itu sudah tertanam di dalam keluarga kita. Ayo, Bapak Ibu Saudara yang punya keluarga, anak-anaknya masih kecil, ajarkan mereka sejak dini. Pentingnya membaca Alkitab. Makanya kan ada Alkitab tentang Alkitab yang ada gambar untuk anak-anak. Kita bawa mereka untuk baca. Karena kesaksian saya ya, 12 tahun yang lalu, anak saya 12 tahun yang lalu, umur 6 tahun itu Angie pertama kali anak pertama saya itu bisa membaca itu karena membaca Mazmur 20. Ketika dia terbata-bata, saya izinkan, ayo Ci, kamu bisa baca gitu ya, doa, ucapan syukur, dia baca. Puji Tuhan, bisa lancar. Dan itu sesuatu hal yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Saya ajarkan mereka untuk bisa membaca, karena saya percaya bahwa seperti yang di Yosua 1 ini katakan bahwa supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga demikian perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita menanamkan, sebagai orang tua menanamkan mereka untuk membaca Alkitab sedini mungkin. Di sekolah minggu mereka diajarkan tentang gemar membaca Alkitab namanya. Setiap minggu ditulis apa yang kamu dapat. Nah, saya ajarkan ketika di Komsel, rajin membaca Alkitab. Bukan hanya kita bikin satu absensi, hari ini kita baca apa, kita centang, kita udah. Tapi ambil. Setiap kita baca Alkitab, kita baca, kita renungkan. 3 pasal yang kita baca, kita terus ulang. Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau berbicara lewat bacaan firman Tuhan ini? Karena pengalaman saya, setiap ayat firman Tuhan, ketika saya baca, itu berbeda lagi. Berbeda lagi pesannya. Walaupun sama ayatnya. Tetapi Tuhan ingatkan itu berbeda. Dalam berbagai macam hal, ketika kita baca Alkitab, kita dikuatkan. Kenapa Tuhan itu inginkan kita belajar tentang firman Tuhan di dalam keluarga kita. Yang kedua, berdoa secara teratur. Kita baca di 1 Tesalonika ayat pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Wah.
Tuhan hanya ngomong satu kata ini, tetaplah berdoa. Karena berdoa adalah sarana di mana orang percaya berbicara, menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Kita sudah belajar berdoa. Kita belajar kenapa kita harus berdoa. Bagaimana kita berdoa yang benar. Untuk membangun kehidupan yang saleh, kita perlu untuk berdoa secara teratur. Bagaimana berdoa secara teratur? Kita berdoa bukan hanya doa makan, doa mau kerja, doa mau pergi kemana. Kita mau berdoa menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup. Terima kasih Tuhan buat segala apapun yang kita miliki dalam hidup kita. Kita perlu membangun kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa terus mempunyai satu rem di dalam hati kita. Ketika menghadapi segala sesuatu, ketika kita harus sabar, ketika kita harus menghadapi segala sesuatu, mungkin ada perbedaan dengan orang lain yang membuat kita, kenapa sih kok begini gitu. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan ada kasih kekuatan buat kita. Kayak sesuatu hal yang membuat kita, ketika kita mau marah pun kita nggak bisa. Karena ada satu rem yang Tuhan izinkan, kita miliki melalui Roh Kudus. Kita minta sama Tuhan, Tuhan bimbing kami. Tuhan bimbing saya sebagai orang tua. Tuhan bimbing saya sebagai pemimpin di kantor, bimbing saya sebagai satu leader di pelayanan saya. Kita minta sama Tuhan, kita berdoa secara teratur, memohon kepada Tuhan. Karena di 1 Tesalonika ini katakan tetaplah berdoa. Ini satu perintah, tetaplah berdoa. Artinya satu perintah yang harus terus kita bisa lakukan. Kemudian berdoa secara teratur. 1 Tesalonika 5:17, berdoa secara tentunya bukan hanya ketika mau makan saja, seperti tadi saya sudah bilang. Berbagai doa yang bisa kita lakukan. Doa syafaat, berdoa ketika BBM naik sekarang. Banyak sekali demo-demo, banyak sekali orang-orang yang mungkin merasa bahwa akan ada kesulitan-kesulitan, harga-harga di pasar naik. Mungkin orang yang biasa jualan bubur, jualan gorengan yang memerlukan segala sesuatu, mungkin mereka akan berteriak. Mereka merasa bahwa gimana nih? Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar berdoa syafaat supaya Tuhan melawat mereka yang tadinya ada kegeraman pengen melakukan segala sesuatu karena ada doa syafaat dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita berdoa sepakat kepada Tuhan, kita berdoa di dalam keluarga pun. Ada saatnya kita berdoa untuk bangsa dan negara. Ada saatnya kita berdoa untuk gereja kita. Ada saatnya kita berdoa untuk perusahaan di mana orang tua kita bekerja. Berdoa di mana anak-anak kita bersekolah. Kita berdoa syafaat. Kita doa puasa, membangun mesbah doa bersama keluarga. Saya ajarkan anak-anak saya bukan hanya berdoa membaca Alkitab, tapi ajarkan mereka untuk berpuasa. Bagaimana berpuasa menghadapi ujian sekolah. Bagaimana berdoa puasa ketika mereka menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan perjalanan mereka di sekolah. Beberapa waktu yang lalu, anak saya mengalami sesuatu hal yang di luar dugaan. Jadi ada satu verbal bahasa yang kurang mengenakan dari seorang guru. Dia bercerita dengan santai ketika kita makan malam, berdoa. Di situ dia bercerita bahwa bagaimana dia mendapatkan satu perkataan yang tidak menyenangkan. Dan apa yang saya rasakan? Hati saya bergetar, Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya sering berdoa, membaca Alkitab, bahkan mungkin saya bicara kepada konseli saya untuk tetap bersabar, saya diuji kesabarannya. So, ada sesuatu hal yang masuk ke dalam hati saya. Rasa marah. Rasa pengen sekali ketemu sama guru itu. Kenapa ya dia bisa melakukan itu? Kenapa dia tega melakukan itu? Padahal tinggal ngomong baik-baik pun anak saya pasti melakukan itu. Tapi ada satu tekanan yang Tuhan izinkan saya diuji. Ketika itu saya diuji tentang kesabaran. Di kantor pun ada beberapa masalah yang harus saya hadapi. Saya juga diuji untuk bisa bersabar untuk menghadapi segala sesuatu. Ketika saya bertemu dengan di pelayanan saya pun ada sesuatu hal yang menguji kesabaran saya. Dan jangan, Bapak Ibu Saudara, jangan melihat saya sebagai seorang yang sudah belajar Alkitab, sudah banyak hal. Tetap saya adalah manusia yang perlu untuk terus berdoa secara teratur. Kenapa bisa melewati segala hal? Karena ada momen kita dekat dengan Tuhan. Tuhan senantiasa langsung menangkap, langsung mengingatkan. Bersabarlah dalam segala sesuatu. Hadapi dengan hikmat-Mu.
Dan apa yang terjadi? Dengan adanya masalah di sekolah itu, saya bisa berbicara dengan kepala sekolah, saya bisa bicara dengan guru konseling mereka, saya bisa bicara dengan BK mereka, saya bisa bicara dengan wali kelas mereka, dan bukan bahas hal-hal yang menyangkut anak saya. Justru membahas tentang bagaimana bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik ketika ada orang tua yang bersepakat sehati berdoa bersama dengan guru-guru di sekolah. Jadi kadang-kala Tuhan mengizinkan masalah yang terjadi dalam hidup kita sebagai satu cara kita untuk memperoleh sesuatu hal yang besar di dalam hidup kita. Sebagai mencapai satu jawaban doa yang luar biasa. Kemudian bersyukur senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal adalah salah satu ciri kedewasaan rohani kita. Bagaimana tidak? Mampu mengucapkan syukur dalam keadaan yang tidak baik, artinya kita masih percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan yang indah bagi kita dan memberikan jawaban doa tepat pada waktunya. Kadangkala ketika kita menghadapi satu masalah, oh Tuhan, kenapa Tuhan masalah ini terjadi? Mungkin kita ada yang sebagai seorang influencer misalnya, kita banyak sekali dikata-katai orang, kita banyak sekali diomongin orang. Mungkin di kantor ada beberapa yang tidak suka dengan kita, mereka membicarakan hal-hal yang buruk tentang kita. Apakah kita mampu mengucapkan syukur terima kasih Tuhan dalam segala hal ketika kita mengalami keadaan yang tidak mengenakan? Mungkin di dalam keluarga antara adik ipar, kakak ipar, mungkin dengan mertua, dengan keluarga lain selain keluarga inti kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita jadi tidak enak. Ketika kita berkumpul mungkin karena usaha kita mungkin masih di bawah, terus mereka sudah pada maju. Ada kalanya ada rasa minder, ada rasa apa, itu akan terjadi di dalam hubungan kita bersama dengan keluarga. Tapi mampukah kita mengatakan terima kasih Tuhan buat keadaanku. Terima kasih Tuhan buat apa yang terjadi dalam hidupku. Walaupun mungkin kita masih dipandang sebelah mata ketika kita melayani. Mungkin masih banyak orang-orang yang menganggap kita, siapa sih kamu gitu. Tapi ketika kita melihat itu dan menangkap itu sebagai satu berkat untuk kita bisa lebih maju, artinya kita mampu bersyukur. Bersyukur bukan hanya berkata terima kasih Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, itu artinya kita mampu mempraktekkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kita. Bagi kamu itu kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam segala hal Bapak Ibu Saudara, Tuhan inginkan kita tetap berdoa dan mengucapkan syukur. Momen mesbah keluargalah. Disinilah kita bentuk keluarga kita. Kita mampu mengajar kepada banyak orang. Kita mampu membangun dulu keluarga kita. Seperti yang pengalaman saya di dalam keluarga. Yang saya pengen bagikan hari ini. Bersyukur senantiasa. Mengucapkan syukur bisa dilakukan tidak hanya melalui doa ucapan syukur saja. Kita bisa menyanyikan pujian dan penyembahan kita di dalam mesbah keluarga. Membangun. Nah, fungsinya. Kenapa penting Bapak Ibu Saudara? Kenapa penting mesbah keluarga itu dilakukan? Salah satunya adalah membangun karakter anak. Anak-anak merupakan titipan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Setuju ya? Kita hanya sebagai seorang babysitter yang Tuhan percayakan melahirkan anak-anak ada dalam keluarga kita. Itu saya dapat ketika saya pernah ceritakan tentang bagaimana Tuhan itu menyiapkan anak-anak sekolah dengan begitu besar biaya yang harus saya keluarkan. Saya mau kupas sedikit tentang bagaimana kita membangun, tentang titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus ingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari ini sedang kesulitan untuk menghadapi anak-anak, untuk menghadapi mungkin biaya buat anak-anak sekolah atau apapun itu. Ingat, kita hanya seorang babysitter. Tidak ada babysitter yang stres, tidak ada babysitter yang pusing, tidak ada babysitter yang nggak bisa tidur ketika kebutuhan anak-anak yang mereka asuh itu habis. Ketika mereka sudah kekurangan pamper, kekurangan susu, mereka tidak ada yang nggak bisa tidur. Tapi mereka datang kepada majikan mereka. Mereka datang kepada yang punya anak yang mereka asuh. Kepada majikan mereka. Mereka katakan, Bu, Pak, pampernya udah habis.
susunya udah habis. Seperti juga kita, Bapak Ibu Saudara. Kita orang tua adalah sebagai babysitternya Tuhan, yang dipercaya Tuhan untuk mendidik mereka, untuk melahirkan, untuk mendidik mereka. Dan Tuhan, kalau kita dengar bahwa di atas kepala anak-anak itu ketika kita udah lahir itu katanya ada berkat yang menyertai. Tuhan tuh kayak, ini loh pampernya, ini loh susunya, ini loh snacknya untuk anak. Ini Yesus, gitu. Sama. Tuhan pun begitu. Dan saya rasakan itu. Dan Tuhan ingatkan itu ketika saya sedang kesusahan. Untuk biaya anak-anak saya sekolah. Dan Tuhan itu siapkan, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah baca ketika Ko Jojo dan Ciheni menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka kesulitan ketika pandemi COVID-19. Dan Tuhan memberkati mereka. Anak-anak mereka boleh lulus, mereka bisa melanjutkan sekolah. Itu sebagai satu contoh yang membuat saya kuat. Saya baca Ciheni ada kesaksian dan saya percaya itu sudah saya alami juga gitu loh. Apa yang Ciheni dan Ko Jojo waktu menyekolahkan anak kembar mereka dan mereka lulus. Mereka bisa sekolah, mereka bisa lulus. Ketika saya baca itu, saya berkata, wow, Tuhan dahsyat. Bukan hanya Ko Jojo dan Ciheni yang sudah merasakan itu, bagaimana Tuhan memberikan satu berkat yang melimpah. Saya pun pernah merasakannya. Saya ingat, saya sampai dikejar-kejar sama orang yang mau kasih berkat buat saya. Bu, saya sudah ada di BCA. Saya sudah ada di bank nih, Bu. Udah antrian kesekian. Ayo, Bu, berapa? Bayar uang sekolah ibu, anak ibu. Saya lagi ada di rumah sakit. Saya dikejar-kejar. Ditanya saya masuk ke SMP, saya masuk ke SMA. Berapa, Pak, uang sekolah anak saya? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Tolong, Pak, ini ada yang mau kasih berkat buat anak-anak saya. Aduh, Bu, gimana ya? Belum ada. Akhirnya yayasan. Mereka call ke yayasan. Dan luar biasa. Wow, itu pengalaman yang luar biasa. Tuhan kirim orang yang begitu baik. Orang yang memberkati keluarga saya sampai hari ini. Kita harus bisa, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Tuhan akan memberikan satu berkat yang melimpah di dalam keluarga yang mau membangun mesbah keluarga. Tapi Tuhan akan menyertai sepanjang umur keluarga kita. Tetapi perlu kita sadari bahwa pembentukan karakter anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Bukan suster, bukan sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sudah sedikit memberikan satu kutipan bahwa kita sebagai orang tua, kadang anak kita lebih percaya sama guru sekolah minggu, lebih percaya sama suster. Bahkan ketika susternya misalnya nih, anak kita diasuh sama suster. Satu kejadian keluarga di mana adik saya yang kelima itu punya suster. Ketika susternya itu keluar kerja, aduh, sampai panas, sampai sakit. Karena pengen ketemu sama suster, bayangkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada hubungan, tidak ada satu momen di mana bersama-sama membangun mesbah keluarga. Dari sana kita belajar. Bahkan saya sendiri belajar dengan kehidupan itu. Akhirnya anak kedua mereka mulai berubah dan mereka tidak lagi suster ya, sama hanya suster. Jangan sampai kita sudah diasuh sama suster, kita serahin sama suster gitu. Ya udah, karena kita sibuk kerja, ya Pak, saya kan sibuk kerja sebagai maminya. Makanya saya kena pada suster. Ya suster lah yang mengurus semuanya. Jangan sampai karena kita kita sekolahkan anak kita. Ya 8 jam loh. Dari jam 7 anak saya sekolah itu kadang sampai jam 3:30 sore baru pulang. Nah, kita serahkan. Waktu mereka tuh banyak banget di sekolah. Lalu dengan santainya kita tidak membangun mesbah keluarga. Oh, jangan Bapak Ibu Saudara. Bangunlah karakter anak itu, kita yang bangun sebagai orang tua, sebagai orang yang Tuhan titipkan anak-anak kita. Bukan di sekolah minggu. Sekolah minggu hanya membantu mereka untuk bisa mereka mengerti. Oh ini loh tentang bacaan firman Tuhan ini loh. Kenapa cerita tentang Nuh, cerita tentang Abraham, cerita tentang Yunus, kenapa dimakan ikan, kenapa harus ada di perut ikan selama 3 hari dan sebagainya. Di sana mereka diajarkan. Tetapi tanggung jawab kita adalah untuk menjadi pembentuk karakter di mana anak kita Tuhan percayakan kepada kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada saat ini. Ketika engkau belum ada mesbah keluarga, belum membangun segala sesuatu, mulailah
mulailah detik ini, mulailah malam ini, mulailah kita bangun. Kita bentuk karakter. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai mereka, aduh, Bu Vivi tolong doakan anak-anak saya sudah udah seneng banget main game. Sudah bisa ngelepas. Sampai ada di daerah Bandung atas. Itu anaknya walaupun tidak memegang handphone, dia tetap begini Bapak Ibu Saudara. Terus dia gini. Wah, itu sesuatu hal yang jangan sampai terjadi dalam keluarga kita. Maka dari itu bangunlah mesbah keluarga untuk membangun karakter anak-anak kita. Memberikan contoh kepada mereka. Matius 19 ayat yang ke-13 sampai 15. Kita mau baca Matius 19. Matius 19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Di tengah kerumunan banyak orang, ada orang tua yang berusaha mendekati Tuhan Yesus. Walaupun menemui tantangan dari para murid tersebut untuk tidak mendekati Yesus, tapi kita bisa melihat dari ayat ini, Tuhan Yesus dekat dengan anak-anak dan berdoa untuk anak-anak. Wah, Tuhan Yesus dekat dengan anak-anak. Bagaimana kita orang tua tidak bisa berusaha untuk dekat dengan anak-anak kita? Di kesibukan kita, di berbagai macam tanggung jawab kita. Ayo Bapak, Ibu, Saudara. Terutama mungkin bapak-bapak yang hadir pada saat ini. Luangkanlah waktu. Karena masa kecil mereka akan berakhir ketika mereka mulai masuk ke yang namanya remaja. Jangan kita lewatkan, jangan kita skip ketika mereka dari mulai mereka dilahirkan, mereka belajar berjalan, mereka belajar untuk makan. Kadang kita serahkan kepada suster, kadang kita serahkan kepada pengasuh. Kadang kita tidak tahu perkembangan. Tiba-tiba si Dede bisa ngomong mama gitu. Padahal sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah, karena kita sibuk bekerja, kita tidak melewati itu. Jangan sampai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau membangun keluarga, yang mau menikah dan mempunyai anak, bawalah pelajaran hari ini. Mulailah bangun, bukan hanya kita membangun satu keluarga. Ketika Tuhan percayakan anak-anak, bangunlah mereka di dalam kasih Kristus. Bawa mereka kepada Tuhan. Kenapa di gereja ada penyerahan anak? Kenapa di gereja ada satu momen kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan Yesus? Ini, kita mau membawa anak-anak kita mengenal Tuhan, membentuk karakter mereka seperti yang Tuhan inginkan. Pesan hari ini, kenalkan Yesus pada anak-anak sejak dini, Bapak Ibu Saudara. Bukan di sekolah minggu. Mengenalkan Tuhan itu dari kehidupan kita sebagai orang tua. Bagaimana mungkin anak kita bisa belajar tentang doa kalau kita tidak berdoa? Bagaimana mungkin anak kita bisa membaca Alkitab kalau orang tua kita, sebagai orang tua tidak membaca Alkitab? Maka dari itu, seperti dikatakan dalam kitab Ulangan 6, bahwa kita harus mengajarkan tentang ini dimanapun dan kapanpun juga. Kita buka Ulangan 6. Bapak Ibu Saudara, kita buka Ulangan 6. Ulangan 6, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Di sini, kenapa kita harus mengenalkan Yesus kepada anak-anak kita? Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca Ulangan 6. Bapak Ibu Saudara bisa catat, Ulangan 6, bacalah. Kenapa kita harus mengajarkan dimanapun dan kapanpun tentang Yesus, tentang kebaikannya, tentang karakter Yesus yang begitu dahsyat, tentang segala sesuatu yang tentang pengenalan Yesus itu penting. Penting sekali. Nah, kemudian di Matius 19 ayat yang 13 sampai 15, menjaga anak tetap di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-14. Usaha yang kita lakukan akan sangat baik jika dibarengi dengan teladan hidup yang nyata yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Saya percaya kita semuanya sibuk. Nggak ada yang sibuk karena Tuhan sudah menyatakan kita harus bekerja. Bekerja bukan hanya di kantor, tetapi juga buat para ibu-ibu yang menjadi pengurus rumah tangga pun bekerja. Mengurus dari pagi, kita bangun, kita harus memasak, kita harus mencuci baju, kita harus
mungkin memeriksa PR anak-anak dan sebagainya. Itu satu pekerjaan yang harus kita lakukan. Tetapi usahakanlah, jadilah teladan yang nyata. Jadilah kita sebagai firman yang terbuka. Lakukanlah apapun yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau di dalam keluarga masih ada satu pertengkaran walaupun kecil sebagai suami istri. Ketika anak-anak melihat papa mama bertengkar, apa yang mereka bawa di dalam pikiran mereka? Ketika papa kasar kepada istrinya, kepada mamanya, ketika anak melihat, apa yang akan terjadi dengan karakter mereka? Mereka menjadi pemberontak. Mereka akan melakukan itu karena mereka melihat contoh. Papa pun melakukan itu loh. Ketika bapak-bapak di sini yang mungkin masih punya kebiasaan merokok, ketika kau melarang anakmu untuk tidak merokok, tapi engkau masih merokok, percuma Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau menyatakan, engkau nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh begitu ya, tapi kamu masih melakukan itu juga. Anak akan melihat, lah papa aja masih begitu. Lah kamu harus berdoa, tapi papa aja nggak berdoa. Gimana caranya? Jadilah teladan. Lakukanlah segala sesuatu. Seperti halnya seorang pelayan Tuhan. Kita melihat, saya bernyanyi di mimbar katakan bahwa mengucap syukur. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan di situ baik. Tapi saya tidak mengalami kebaikan Tuhan. Percuma Bapak Ibu Saudara. Hidupi segala apapun di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengajar, ketika kita mau menyampaikan segala sesuatu, kita menyampaikan segala sesuatu buat anak-anak kita, lakukan dulu dengan disiplin, lakukan dulu dengan benar. Supaya apa? Impartasi yang akan keluar ketika kita mengajar anak-anak kita. Ketika kita memberikan satu konseling buat orang-orang yang kita konseling kita sebagai seorang konselor. Hidupi. Kita rasakan penyertaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu. Percaya 100%. Apa yang akan kita lakukan akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghidupi setiap apa yang kita ajarkan. Wow. Bapak Ibu Saudara boleh melihat anak-anakmu bertumbuh. Bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Walaupun mereka mungkin harus kuliah ke luar kota, luar pulau. Kita akan tenang. Karena kenapa? Kita sudah kasih bekal yang penuh. Ketika teman-teman mereka mungkin banyak yang sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mulai mencoba obat-obatan, merokok, mencoba segala sesuatu. Ketika mereka sudah diberikan karakter, diberikan satu pengajaran dari sejak dini, saya percaya Roh Kudus semakin kuat menjaga karakter mereka. Dan Bapak Ibu Saudara boleh buktikan. Jangan lupa untuk meluangkan waktu berkualitas bersama dengan anak. Tingkatkan karakter orang tua di dalam keluarga sehari-hari. Anak-anak akan melihat teladan kita. Percaya Bapak Ibu Saudara, teladan kita. Bahkan saya pun kadang ditegur oleh anak saya. Mami katanya mesti sabar, kok Mami nggak sabar? Mami katanya mesti begini, kok Mami begini? Dulu waktu saya berdoa untuk suami saya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara belum tahu. Saya berdoa, dia katanya orang Kristen, katanya pelayan Tuhan. Kok masih begitu? Kok masih begini? Itu sebagai satu pecutan buat saya untuk hidup terus benar. Jadi kita kadang-kadang kalau orang tua itu kalau ada anak kasih masukan, kadang-kadang mereka begini, apa sih kamu? Tahu apa sih kamu? Kamu tuh baru anak kecil. Kamu tuh belum tahu apa-apa, belum makan garam gitu. Kadang-kadang kan asam dan garam di dalam dunia ini. Kamu kok bisa ngomong sama orang tua? Hey, Bapak Ibu Saudara, kadang kita Tuhan itu memakai anak-anak kita untuk mengingatkan kita loh. Itu saya sudah buktikan. Saya pernah mengalami itu loh. Saya belajar banyak hal melalui apa yang Tuhan izinkan saya alami dalam keluarga. Ayo, sekarang Bapak Ibu Saudara yang mengikuti sekitar 126 orang ini adalah pilihan Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Wah, dahsyat. Bangun mesbah keluarga. Kemudian di dalam mesbah keluarga, selain membangun karakter, kita mendoakan anak-anak. Mendoakan anak kita. Sewaktu masih kecil, apalagi masih bayi, tentunya anak kita dalam pengawasan orang tua terus-menerus. Ya. Terus-menerus kita bisa awasi, kita bisa lihat. Tapi kita tidak bisa 24 jam mengawasi anak-anak kita. Kita harus doakan mereka. Doakan ketika mereka di sekolah. Doakan ketika mereka sedang bekerja. Mungkin anak-anak kita sudah dewasa, sudah bekerja. Ya.
Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu akan mengiringi langkah mereka. Roh Kudus mengiringi langkah mereka seperti payung. Karena hujan, masalah itu akan terus datang. Tetapi ketika ada payung kebenaran, ada payung penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus yang mengingatkan mereka. Pergaulan-pergaulan mereka akan terus masuk. Bergaul dengan orang yang suka merokok. Akhirnya mereka, coba dong sedikit, coba dong. Ya, bergaul dengan orang-orang, kita pergi yuk ke sini, pergi yuk ke situ. Kamu belum pernah ke diskotik yuk. Yuk kali-kali dong. Kalau anak kita kos. Tetapi kalau kita sudah membangun karakter anak kita dan kita mendoakan secara terus-menerus anak kita, walaupun mungkin terpisah tempat, mereka mungkin ada di luar pulau, mungkin ada di Bali, sekolah di Bali, mungkin kita di Bandung, mungkin mereka sekolah di mana, tapi kita tetap terus mendoakan mereka. Saya percaya 100% anak-anak kita menjadi anak-anak generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kemudian orang tua, ya, yang bisa, orang tua itu terbatas gitu. Dengan apa yang kita lihat, terbatas dengan waktu, terbatas dengan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sebagai seorang yang bisa melihat dimanapun mereka berada. Walaupun kita mungkin pantau melalui apapun juga, tapi kita terbatas. Kita tahu bahwa kita punya batasan. Makanya kita menggunakan kesempatan kita di dalam mesbah doa kita untuk membangun satu tempat di mana di situ ada api Roh Kudus yang terus kita nyalakan, yang terus membakar setiap roh kita, yang terus membuat kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Membangun karakter kita sebagai orang tua yang bisa membawa anak-anak kita mempunyai karakter Kristus. Kemudian, inilah orang tua sangat penting untuk berdoa bagi anak-anaknya. Supaya Tuhan Yesus bukan hanya melindungi, menjaga, tapi membentuk mereka, memberikan mereka kesempatan untuk bisa mengenal Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ayo, saat ini Bapak Ibu Saudara yang belum punya mesbah, belum punya kesempatan untuk bisa punya waktu yang waktu setengah jam bersama dengan mereka. Siapa tahu mereka sekarang lagi berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kapan ya? Kok aku belum pernah berdoa sama mami dan papi? Ya siapa tahu hari ini anak-anakmu sedang berdoa, menunggu Engkau mengulurkan tangannya. Anak-anak mungkin sangat kesulitan di sekolah. Tuhan, aku belum bisa belajar matematika, Tuhan. Tapi aku di les pun aku belum bisa, Tuhan. Sebab mereka membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyadarkan hari ini bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang sadarkan, tetapi saya pun terus berjuang untuk bisa membangun mesbah keluarga. Bagaimana memperbaiki mesbah keluarga yang sudah lama tidak ada? Sepanjang tahun 2020 sampai 2021 yang lalu, ya kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu terjadi, mengakibatkan berbagai macam hal yang buruk terjadi di kesehatan, di ekonomi, dan yang paling terdampak adalah spiritual. Banyak mesbah doa pribadi dan keluarga terpengaruh dalam keadaan ini. Lalu kita mau belajar firman Tuhan memperingatkan tentang mesbah. Ya, kita mau lebih dalam lagi. Ya, Matius 6 ayat 1 yang sampai 15. Bukan kekuatan kata-kata. Ya, kita mau lihat Matius. Karena kita belajar Bible study, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat ke-1 sampai dengan 15. Kita lihat ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, kita belajar untuk bisa membangun mesbah keluarga dengan berdoa. Kita ajarkan anak-anak kita berdoa tidak bertele-tele. Kita ajarkan mereka mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, ajarkan mereka mengucapkan syukur. Walaupun keadaan mereka mungkin ada masalah di sekolah dan sebagainya. Kita katakan kita berkomunikasi dengan Tuhan sebagai satu ucapan syukur. Yang kedua, bukan pola manusia. Ya, doa Bapa kami adalah pola yang diajarkan Yesus. Tentu bukan untuk dihafal. Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13.
13. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa, bagaimana kita membangun, ya, kita ajarkan ini kepada anak-anak kita. Kalau misalnya di gereja kadang diakhiri dengan doa Bapa kami. Tetapi menjadi prinsip dalam doa yang kita naikkan. Di sana kita diajarkan tentang memuliakan Tuhan, belajar berkata cukup, mengampuni, mengembalikan segala pujian hormat kita kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Tuhan. Lalu apa yang Anda harus lakukan agar kehidupan mesbah doa keluarga tetap terjaga, menyala-nyala, tetap bisa terjaga, tetap bisa terbangun. Kita mau belajar lagi, sadarilah bahwa anak-anak adalah anak panah di tangan pahlawan. Jika orang tua dengan tepat memainkan perannya sebagai pahlawan, maka niscaya anak-anak mendapatkan masa depan yang cerah. Karena kita percaya ketika karakter mereka dibangun, ketika mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka karena takut akan Tuhan, bukan karena kewajiban, tetapi takut akan Tuhan karena cinta kepada Tuhan, kita bangun cinta mereka, kita tumbuhkan cinta, benih-benih cinta anak-anak kita kepada Tuhan. Saya percaya masa depan mereka penuh dengan harapan. Dan saya bisa membuktikan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya membuktikan bagaimana perjalanan kehidupan anak saya mulai dari PG, ke TK, ke SD, ke SMA, dan akhirnya bisa sekolah dengan mujizat yang luar biasa. Ketika mereka menyatakan diri bahwa aku hidup karena takut akan Tuhan. Aku hidup karena Tuhan di dalam kehidupan. Saya bisa membuktikan bagaimana anak-anak kita punya masa depan yang cerah. Kemudian, peganglah prinsip-prinsip di atas dalam kehidupan kita, agar mesbah doa pribadi dan keluarga kita semakin kita bisa jalankan dengan kerinduan hati. Lakukanlah mesbah keluarga itu bukan karena kewajiban, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita belajar hari ini tentang mesbah keluarga, tidak. Ayo, lakukan mesbah keluarga karena kita perlu Tuhan di dalam keluarga kita. Keluarga kita itu harus diusahakan, harus diperjuangkan. Bukan hanya sekedar menikah, punya anak, melahirkan, menyekolahkan, akhirnya mereka bisa menikah lagi, punya cucu. Udah selesai. Terus diperjuangkan. Agar apa? Agar kita bisa menumbuhkan banyak hal. Ketika anak kita punya keluarga, mereka bisa melihat, belajar dari keluarga yang kita bangun. Ketika mereka pun punya anak, nanti anak mereka punya keluarga, mereka juga bisa melakukan ini. Terus turun-temurun kita mau Tuhan, tolonglah. Kita punya keturunan yang takut akan Tuhan. Kita punya satu kerinduan, mereka takut akan Tuhan. Dan mereka memegang prinsip-prinsip iman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, kita mau belajar bagaimana membangun mesbah keluarga. Ya, yang pertama, mulailah mesbah keluarga dengan pujian dan penyembahan. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah tidak ada alat musik, ya, mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin saya menyanyinya pales, nggak apa-apa. Ya, aplikasi YouTube. Nah, ada 60 Minute Worship ya di ICI, kita bisa ikut di situ, kita ambil pujiannya, kita pujian. Ketika Ko Jojo Cihan menyampaikan firman Tuhan, kita dengarkan bersama-sama, ya. Kita dengarkan pesan firman Tuhan ini hari ini apa sih sebenarnya? Kita belajar apa sih? Kita baca firman Tuhan, kemudian lanjutkan dengan doa ucapan syukur dan masuklah ke dalam pembacaan firman Tuhan. Mulailah membaca firman Tuhan secara bergiliran. Ajarkan mereka belajar untuk membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Walaupun mereka masih kecil, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ajarkan mereka untuk bisa membaca Alkitab. Bisa membaca Alkitab, belajar, membaca walaupun terbata-bata, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Izinkan mereka untuk belajar. Oh, belajar membaca Alkitab. Ya, belajar Mazmur, membaca ucapan syukur kepada Tuhan. Ajarkan mereka mulai membaca bergiliran. Tidak apa-apa. Mereka terbata-bata pasti. Waktu masih kecil terbata-bata. Tapi kita dengarkan mereka, bisa menyatakan iman, percaya mereka ketika mereka membaca. Karena firman Allah bukan hanya kita baca, kita harus dengar. Ketika mereka membaca, artinya mereka bisa mengeluarkan suara dan kita bisa dengar. Ketika mereka dengar, mereka bisa masukkan ke dalam pikiran mereka. Kita ajarkan. Mungkin ada beberapa yang mereka tidak mengerti. Ya seperti waktu pertama kali mereka bisa baca, mereka baca kitab Kejadian. Istrinya Kain itu anaknya siapa? Itu pertanyaan anak saya pertama kali mereka bisa baca. Itu anak yang ke-1. Istrinya Kain siapa? Karena yang diceritakan di situ nggak ada kan? Nggak ada istilahnya penjelasan.
Kain menikah. Nah, istrinya Kain siapa? Itu pertanyaan anak saya. Dan saya menggali, saya sampai tanya ke gembala saya tanya kepada beberapa mentor-mentor saya harus kasih jawaban apa untuk anak sekecil ini bertanya seperti itu. Itu sesuatu hal yang membanggakan saya, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kadang kita orang tua siap, makanya kenapa? Kita mesti baca, kita mesti jadi contoh supaya ketika ada pertanyaan, kita bisa bagikan sama anak-anak kita. Ya, kemudian ambil 5 menit untuk merenungkan firman Tuhan, sharing pertanyaan, perenungan, penerapan, ya kita ajarkan mereka. Kenapa kok kita harus mengampuni ya? Kenapa kok kita harus begini? Kalau orang tuanya belum bisa mengampuni, kita nggak bisa ngajarin tentang pengampunan kepada anak kita, percaya. Percaya Bapak Ibu Saudara. Makanya hidupi firman Tuhan yang kita baca setiap hari sebagai orang tua. Lakukan. Dan kita lihat, ketika kita mengajar anak-anak kita, ada sesuatu hal yang kebenaran yang akan mereka dengar. Bukan kata orang. Ya, bukan kata pendeta, tetapi kita mengalami apa yang kita baca. Kemudian kasih penerapan. Kemudian akhiri dengan pengakuan dosa yang kita tadi ajarkan. Saya selalu bilang, maafin mami ya. Kita diakhiri dengan 1 bulan sekali pasti rekonsiliasi. Tanya, apa sih yang kemarin maaf ya, mami kemarin Cici begini, mami kemarin Dede begini. Terus mami juga minta maaf ya. Saya minta maaf sama suami minta maaf sama saya minta maaf kepada anak pertama saya, anak kedua saya, mereka pun sama. Kemudian kita akhiri dengan pelukan. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup. Anak-anak saya masih bisa sekolah. Anak-anak saya masih bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Saya masih bisa bekerja. Walaupun usia saya mungkin sudah sebenarnya sudah kalau kerja itu kayaknya udah banyak orang-orang yang muda yang bisa menggantikan, tapi Tuhan izinkan saya masih bisa bekerja. Saya masih bisa pelayanan di gereja. Saya punya satu tanggung jawab yang Tuhan kasih sampai detik ini saya bisa mengajar Bapak Ibu Saudara hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena saya hebat, bukan saya bisa tentang firman Tuhan. No, saya pun masih belajar Bapak Ibu Saudara. Saya terus menggali apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup saya pribadi. Kenapa saya selalu bawakan kesaksian hidup saya? Karena saya tidak tahu, saya tidak mau membawa sesuatu hal yang saya belum pernah merasakan itu. Supaya apa? Saya bisa membuktikan ini loh, kalau Tuhan sudah mengajarkan ini ketika kita lakukan, ada sesuatu hal yang dahsyat yang kita bisa miliki. Kemudian, di Mazmur 127:1 katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Ya, kita mungkin dapat membangun rumah impian kita. Wah, rumahnya tingkat 3. Wah, ini harus begini, harus begini. Tetapi betapapun kerasnya usaha kita, kalau tidak menyertakan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang memberikan, sia-sialah apa yang kita bangun. Bahkan Tuhan katakan ketika kita tidurlah, Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Ketika kita di dalam tidur, kalau buat saya, sebagai impartasi bahwa ketika kita diam, kita berserah kepada Tuhan di dalam mesbah keluarga. Kita menyatakan ucapan syukur kita bersama dengan keluarga. Terima kasih buat nafas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami hidup Tuhan. Terima kasih kami masih bisa bertemu dengan papa, mama, dengan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan juga mereka. Ajarkan mereka untuk bisa berdoa, bukan hanya membaca Alkitab. Izinkan mereka menyampaikan ucapan syukur mereka melalui bahasa mereka. Ayo, sekarang Cici yang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun mereka cuma ngomong, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini udah bisa sekolah, hari ini udah bisa makan yang Cici mau gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh yang polos itu loh. Nah, izinkan dedenya juga berdoa. Bergantian. Bukan hanya membaca Alkitab bergantian, izinkan juga mereka berdoa bergantian. Kadang mereka menangis, air mata mereka tuh kayak menetes tuh secara tidak sadar gitu Bapak Ibu Saudara. Sok, lakukan. Kalau orang Sunda bilang, sok, ayo gitu. Kalau bahasa Indonesianya, ayo, lakukan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian ada satu ayat firman Tuhan sebagai penutup. Tetapi kami, yaitu aku dan keluargaku, akan beribadah kepada Allah. Izinkan ayat firman Tuhan ini sebagai satu pengingat. Tetapi kami, yaitu aku dan keluargaku, akan beribadah kepada Allah. Izinkan ayat firman Tuhan ini menjadi satu penyemangat kita
sebagai satu pengingat kita bahwa kita beribadah kepada Allah. Beribadah di mana? Di dalam keluarga, di dalam mesbah keluarga, di dalam mesbah saat teduh bersama dengan keluarga, bersama-sama pergi ke gereja, membawa anak-anak kita beribadah, bertepuk tangan untuk Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih, menyembah, memuji Tuhan. Kita mendengar perundungan firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, menjalankan itu di dalam kehidupan sehari-hari dan membuat kita kuat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak Dian. Oke, terima kasih Ibu Vivi, luar biasa ya sudah menyampaikan materinya mengenai mesbah keluarga dan mengingatkan saya pada masa kecil saya, Bu. Puji Tuhan. Mengingatkan saya pada masa kecil saya di mana saya kalau dibangunin males-malesan buat bangun untuk keluarga. Aduh, masih ngantuk gitu ya rasanya. Oke, terima kasih untuk Ibu Vivi sudah menyampaikan sekali lagi dan luar biasa ya hari ini kita belajar materinya berurutan ya mulai dari puasa, berdoa, saat teduh gitu ya dan sekarang kita bicara soal mesbah keluarga dan itu sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisah gitu ya. Jadi pada saat iman kita bertumbuh, pada saat kita rindu mengenal Tuhan, pada saat kita ingin lebih mengasihi Tuhan, mau belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, maka sebenarnya dalam hidup kita itu ya berdoa, berpuasa, baca firman, mesbah keluarga itu nyambung semuanya gitu ya. Jadi thank you banget Ibu Vivi, ini berturut-turut begitu ya. Maraton ceritanya Ibu Vivi ini ya. Oke, Bapak Ibu, saya membantu untuk memimpin dalam sesi tanya jawab, begitu ya, membantu Bapak Ibu. Silakan untuk menuliskan, membuka Slido untuk menuliskan pertanyaan Bapak Ibu. Nih ya, saya sudah membuka Slido dan masih belum banyak yang menuliskan pertanyaan. Mari silahkan. Mungkin Reza bisa dibantu untuk memberikan linknya lagi di chat supaya Bapak Ibu yang ada di sini bisa lihat lagi lalu bisa memasukkan pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya supaya lebih rame. Nah, saya penasaran sih Bu gitu. Jadi apakah kita bisa ya membedakan gitu ya apa kemarin karena kita membahasnya di topik yang berbeda ya maka kita sebenarnya bisa membedakan saat teduh dengan mesbah keluarga gitu lalu apakah kalau misalnya kita sudah melakukan mesbah keluarga lalu kita bisa bilang ke diri kita sendiri oh ya saya udah saat teduh kok tadi bareng-bareng sama mama sama papa sama keluarga gitu gimana nih Bu? Nah, ini salah satu kenapa mesbah keluarga itu kadang tidak dilakukan dalam satu keluarga. Saya mempelajari tentang mesbah keluarga. Apa sih sebenarnya yang membuat keluarga itu, bahkan pada keluarga saya sendiri gitu. Kadang-kala bapak atau ibu atau anak-anak merasa bahwa saya udah berdoa gitu, saya udah saat teduh kok tadi pagi gitu kan. Karena saat teduh kan memang saat kita pribadi kan ngomong sama Tuhan. Dan kadang-kadang merasa bahwa ya kehidupan rohaninya udah tercukupi gitu. Maksudnya saya udah berdoa kok Mi gitu. Itu terjadi. Kadang saya sendiri pun mengalami kadian. Kadang saya sampai saat ini pun karena kesibukan waktu yang banyak itu beberapa penghalang, beberapa yang memang yang pengalaman saya itu adalah saat merasa bahwa ya sudah saya sudah melakukan saat teduh. Saya bukan itu kok saya sudah Alkitab komi. Saya sudah tadi pagi saya sudah baca Alkitab loh Mi gitu kan. Nah, kadang waktu diajak saat teduh kadang merasa bahwa ya sudah gitu, merasa bahwa ya udah nggak perlu lagi sama-sama gitu. Ya nanti ya, mami belum bisa gitu. Nanti ya. Akhirnya kadang anak saya nanya gini. Karena gini, kemarin waktu saya diminta untuk bawain mesbah keluarga, saya bilang sama keluarga
saya, suami dan anak-anak, Mami harus lakukan mesbah keluarga. Gak bisa Mami minta sama orang lakukan mesbah keluarga kalau kita tidak punya mesbah keluarga. Betul loh Kak Dian. Kadangkala kesibukan kita, penghalang yang saya pernah rasakan adalah pertama merasa bahwa ketika kita sudah melakukan saat teduh, ya sudah gitu, kita merasa ya anak-anak juga sudah gitu kan, saya sudah, terus kita kan sibuk tuh, ya udah gitu kan, yang seperti Kadian tadi katakan, bagaimana kita membedakannya? Beda Kak, karena kita bersama-sama toh. Kalau saat teduh itu kan pribadi, secara pribadi, makanya kenapa saya tadi sempat katakan bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, banyak akan pertanyaan-pertanyaan anak-anak akan tersampaikan ke kita. Kapan saatnya kita belajar firman Tuhan? Ya saat teduh itu. Kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan, kita pelajari, bahkan ketika kita tidak mengerti, kita sampaikan kepada gembala kita sampaikan kepada mentor kita. Dan ketika anak kita bertanya, kita bisa menjawab ke dia, gitu loh. Tuhan tuh dahsyat loh, membuat satu pola, ya, pola yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Doa, puasa, saat teduh, yang akhirnya berakhir di mesbah doa keluarga, gitu loh Kak. Wah, pokoknya Bapak Ibu Saudara, kalau yang belum pernah mesbah doa, lakukan mesbah doa dulu. Nanti tinggal WA ke saya, katakan, Bu Vivi bener loh Bu, mesbah doa itu luar biasa. Makanya kalau misalnya kita ikut Bible study, apa yang kita dapetin, bagikan di feedback, ya, feedback yang senantiasa diminta. Pohon ini dek, ya. Di kolak dek, kayak gini dek, pohonnya. Iya, wah langsung iklan nih ya Bu Vivi ya, feedback. Bapak Ibu, saya mengulang iklan Ibu Vivi gitu ya. Jadi nanti apa yang Bapak Ibu sudah alami gitu ya, dapatkan, alami dalam keseharian. Di grup Bible Study kan ada 4 grup ya, Bible Study ya. Ada 5 grup itu di Bible Study. Bagikan Bapak Ibu Saudara apa yang Bapak Ibu Saudara rema, Bapak Ibu Saudara bagikan supaya grup itu hidup. Apa yang kita pelajari, berbagai macam hal di Bible Study, bagikan Bapak Ibu Saudara, kesaksian hidupmu. Jadikan apa yang kita dengar, lakukan, dan rasakan, dan bagikan. Oke, wah lengkap tuh ya. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa memang akan berbeda ya pada waktu kita bersaat teduh adalah kita punya waktu kita secara pribadi dengan Tuhan gitu ya, sebagai pribadi. Tapi pada saat kita mesbah keluarga, kita datang kepada Tuhan sebagai keluarga, satu unit institusi pertama tadi Bu Vivi mengatakan seperti itu. Dan sebenarnya di saat kita bersaat teduh pribadi itu adalah saat kita juga mempelajari secara pribadi gitu ya. Nanti pada saat bersama dengan anak-anak, mungkin anak-anak punya pertanyaan, disitulah peran orang tua untuk membimbing, untuk mendidik, begitu itu muncul begitu ya. Dan berarti memang mesbah keluarga ini juga sebenarnya sarana untuk orang tua juga makin bertumbuh ya Bu ya, maksudnya makin mencari begitu. Kadang-kadang tadi kayak pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang sangat polos, dan itu sebenarnya bukan pertanyaan yang salah kan, begitu menanyakan ini jadi istrinya Kain siapa ya, kalau mungkin hal-hal yang lain gitu ya. Orang tuanya siapa gitu kan, pertanyaannya itu loh Kak Dian. Iya, dengan pikiran anak-anak begitu. Tapi sebenarnya mungkin itu membuat akhirnya pemahaman tentang firman Tuhan juga menjadi lebih dalam ya. Orang tua sendiri akhirnya juga bertumbuh begitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, Ibu, ini ada yang masuk di Slido gitu ya. Saya bacakan pertanyaannya. Binatang yang haram saat mesbah Nuh itu apa saja ya, Bu ya? Binatang yang haram. Binatang-binatang yang haram itu yang Tuhan ajarkan itu yang tidak boleh dimakan, yang tidak boleh. Ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara bisa baca di sini di Kejadian. Itu ada beberapa hal yang Bapak Ibu Saudara bisa pelajarin. Jadi hal-hal yang misalnya binatang-binatang, kalau saya belajar tentang yang haram, sebenarnya yang tidak bersisik ya, tidak berkuku belah. Ya, tidak berkuku belah, tidak bersisik. Sebenarnya kalau kita bahasan jadi keluar ya Kak Dian ya dari mesbah doa. Tapi nggak apa-apa. Jadi makanan haram sebenarnya kalau kita lihat, kita pelajari di Alkitab adalah sesuatu hal yang mengganggu kesehatan kita, yang tidak bermanfaat buat kita. Dalam bahasa sederhana saya.
Ya, sampai saat ini pun Tuhan itu sebenarnya sangat-sangat mengingatkan. Kenapa ada sakit kolesterol, kenapa sakit darah tinggi. Itu sebenarnya awal dari kita tidak taat akan firman Tuhan. Memakan sesuatu hal yang Tuhan sudah larang. Memakan sesuatu hal yang tidak berguna, kita makan. Gitu loh. Kayak misalnya ikan yang tidak bersisi. Kenapa Tuhan mengizinkan? Tidak boleh. Karena kenapa? Karena tidak ada filter yang masuk ke kulit ikan yang kita makan. Masuk ke daging itu langsung ke daging ikan. Kenapa Tuhan ciptakan ikan bersisik? Itu karena Tuhan mau memfilter apa sih? Maksudnya hal-hal yang tidak baik masuk ke tubuh ikan. Maksudnya ke ikan itu, ke daging ikan yang kita makan. Gitu. Baik. Itu contohnya itu aja. Contoh sedikit. Sederhananya ya. Oke. Baik. Dan memang sebenarnya pada saat kita membaca di kitab Taurat ya, itu nanti akan bisa dilihat ya binatang-binatang haram seperti apa ya. Ada di situ. Listnya seperti apa gitu, dan memang ada penjelasan, sesungguhnya ada penjelasan medisnya juga ya, kenapa itu hal-hal itu tuh dinilai sebagai binatang-binatang yang sebaiknya tidak dikonsumsi begitu ya. Betul. Okay. Bahkan ada Kak, ada satu sesi yang dokter Elizabeth. Dokter Elizabeth itu ngajarin kenapa kita nggak boleh makan makan. Dia punya buku juga Bu. Ada kalau buku. Nggak salah, Bu. Buku ada CD-nya juga. Jadi saya jadi promosi nih. Iya, jadi promosi. Oke, balik lagi ke topik mesbah keluarga. Nah, saya baca juga di Slido juga nih ya. Jadi ada yang bertanya begini, jadi bagaimana ya kita membangun mesbah keluarga pada saat mungkin orang tua, baik itu suami atau istri, sebenarnya punya kesibukan begitu yang mungkin padat, misalnya kerjanya harus pergi pagi-pagi atau pulangnya sangat larut, atau bahkan mungkin yang ada di luar kota, kadang-kadang kan ada misalnya ayahnya bekerja di luar kota begitu. Lalu misalnya anak-anak juga udah gede-gede, udah kuliah atau udah kerja, yang mungkin juga akhirnya punya kesibukan sendiri. Dan sebenarnya untuk membangun awalnya itu tahapannya seperti apa, Bu? Memang apalagi kemarin yang tadi saya sudah singgung bahwa di pandemi COVID-19 itu membuat banyak hal berubah, termasuk hubungan gitu ya. Banyak sekali keluarga-keluarga yang maaf kata mereka harus berpisah dan sebagainya. Keributan ekonomi yang membuat mereka merasa bahwa ya sudah gitu, membangun juga buat apa gitu kan. Tapi tadi ketika saya mendengar pertanyaan ini, saat ini Tuhan kasih sesuatu hal yang baru buat kita. Ya seperti sekarang, kita bisa lakukan Zoom. Kalau misalnya papa nih lagi di luar kota, lakukan Zoom. Pa, WA call. Ya, berdoa walaupun lewat telepon. Kita usahakan. Yang penting apa? Membangun itu namanya membangun. Itu harus punya dasar. Betul nggak? Punya dasar. Dasarnya apa? Ya kesepakatan hati. Sepakat dulu nih. Sepakat dengan anak-anak. Anak-anak mungkin kuliah di luar pulau, di luar kota. Sekarang dipermudah loh sama Tuhan. Ada Zoom, ada Google Meet, ada apa ya? Ada WA call. Ayo, kalau misalnya sudah punya jam, misalnya jam nih. Oh, saya sibuk nih pulang, kadang saya mesti pimpin komsel jam 10, jam 11. Kadang mereka menunggu gitu. Makanya menunggu karena udah terbiasa, Kak. Mungkin awal memang sulit. Awal tuh sulit, pasti aja belum klop. Nggak apa-apa, bangun terus. Jangan menyerah. Karena proses itulah yang membuat kita bisa jadi disiplin. Karena proses demi proses, oh ternyata papa nggak bisa jam segini, karena tiba-tiba suka ada telepon dari kantor, tiba-tiba telepon dari apa gitu loh, Kak. Kan kita pelajarin terus, belajar. Makanya saya selalu bilang bahwa hidup adalah belajar. Ngelihat, oh ternyata anak saya kalau misalnya tiap hari Rabu nih, ada yang udah kuliah nih, ada Google Meet gitu. Ada Google Meet, kelompok bersama dengan teman-teman belajar. Akhirnya jam yang harusnya kita mesbah doa, kita harus alihkan. Nah itu kan bisa didiskusikan. Sepakat dulu nomor 1. Ayo sepakat, ajak anak-anak. Kasih pengertian, jangan terlalu yang mendalam seperti Bible study gitu kepada anak-anak kecil. Tuhan Yesus kangen loh sama Dedek sama Cici. Kangen gak sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah baik ya. Dede tadi makan apa? Makan Kentucky mie gitu kan. Makan ini mie gitu kan. Ayo. Itu dari mana? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik nggak? Baik. Tuhan Yesus kangen loh. Oh iya ya mie gitu. Jadi mereka tuh masih polos itu, Kak.
Makanya kenapa kita harus ajarin mereka sejak dini, sejak mereka masih kecil. Supaya apa? Supaya lebih kuat dasar. Kita harus bangun dasarnya dulu. Kalau dasarnya belum kuat, saya yakin percaya itu tidak akan kokoh. Makanya ayo mulai Bapak Ibu Saudara ajak mereka walaupun masih bayi ya. Kadang waktu di dalam kandungan kan ada pepatah sudah mendengar katanya. Ya, ada cerita, sudah bisa mendengar suara orang tuanya gitu katanya Kak Dian. Jadi kita ajakin, kan orang-orang di sekuler kan mendengarkan musik-musik gitu kan supaya dianya seperti apa gitu Kak. Jadi kita pun sama, ajarkan mereka dari sejak bayi, mereka bisa mendengar, kita bernyanyi tentang Tuhan, dengarkan firman Tuhan, mendengar ayat-ayat firman Tuhan, kita bacakan firman Tuhan kepada anak-anak kita yang belum bisa membaca. Ajarkan, belikan Alkitab yang bergambar Bapak Ibu Saudara untuk anak-anak. Jangan lupa cari cara aja supaya mereka bisa tertarik untuk mengenal firman Tuhan, Kak. Benar loh, Kak. Aku juga beli Alkitab, ada Alkitab yang bergambar, Kak. Seru, mereka juga senang gitu, bacanya tuh senang banget gitu loh, Kak. Ayo. Oke. Berarti memang perlu satu diseriusin dulu ya Bu ya, diniatin. Harus keadaannya. Itu mesti ditantang dulu nih awalnya. Jadi beneran mau niat nggak nih gitu ya, mau beneran secara serius dan sungguh-sungguh tidak kita mau mengadakan ini gitu ya. Dan sebaiknya dimulai dari langkah-langkah yang sederhana, mungkin bisa dengan berdoa dulu gitu. Kalau mungkin waktunya sangat sulit sekali ketemu gitu ya. Lalu nanti meningkat dan sebenarnya seperti tadi Ibu katakan sangat baik kalau dimulai dari anak-anak sejak kecil ya Bu ya. Ya, betul. Ya, karena memang kalau boleh mengutip Tuhan kan juga meminta orang tua untuk mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan ya, dan mendidiknya itu sejak sedini mungkin begitu, dan itu tanggung jawab orang tua ya. Tadi Ibu mengatakan bukan tanggung jawab guru sekolah minggu loh. Bukan ya. Oke, baik. Lanjut Bu, pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada nih Bu yang posisinya jadi anak. Kalau tadi itu kan posisinya orang tua ya, orang tua yang pengen membangun mesbah keluarga gitu. Nah, mungkin ini sekarang posisinya anak nih, dan mungkin kalau dari pertanyaannya saya asumsinya anaknya ini sudah cukup dewasa, lalu dia sebenarnya bisa jadi mengenal Tuhan dengan lebih dalam, dan bisa jadi mungkin orang tuanya apakah petobat baru ataukah mungkin tidak terlalu mendalam dalam mengenal Tuhan, atau mungkin belum mau serius begitu. Nah, ternyata ini kasusnya adalah orang tuanya yang tidak support ide mengenai mesbah keluarga. Lalu pemikiran orang tua adalah itu urusan pribadi orang dengan Tuhan, udah masing-masing aja gitu. Nah, kalau posisinya kita sebagai anak tuh sebaiknya seperti apa, Bu? Yang pertama adalah kita doakan mereka. Bagaimanapun juga kita sebagai seorang anak harus terus berdoa juga buat orang tua kita. Apalagi ya hari-hari ini mungkin banyak beberapa dari kita yang hadir, orang tuanya itu mungkin ada yang udah mau berpisah. Orang tuanya mengalami hubungan yang buruk. Kita sebagai anak, Tuhan izinkan untuk bisa membantu mereka. Karena kita sudah dibantu sama mereka untuk ada di dalam dunia ini. Tugas kita adalah berdoa untuk mereka. Bukan hanya orang tua berdoa buat anak-anak. Izinkan Tuhan, aku berdoa buat papa mama. Mungkin sekarang lagi ribut. Aku pengen Tuhan punya keluarga yang utuh. Aku pengen Tuhan punya keluarga yang takut akan Tuhan. Ke mereka waktu aku kecil, aku pengen melihat mereka seperti aku masih kecil dulu. Tugas siapapun di sini yang menjadi seorang anak, termasuk saya punya orang tua, kita terus doakan mereka. Saya percaya, seperti tadi saya katakan, menyirami sesuatu. Berdoa itu kayak kita siram gitu. Ya, kita menyiram sesuatu, terus kita doakan, kita doakan. Beneran. Suatu saat nanti Tuhan akan sentuh hatinya. Karena urusan hati itu urusannya Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, bagaimana caranya? Saya bisa berdoa buat orang tua saya. Saya percaya, jika hari-hari ini Tuhan izinkan, karena segala sesuatu Tuhan izinkan, supaya jadi proses dalam hidup kita. Bagaimana peran seorang anak saat ini? Terima kasih buat pertanyaannya. Karena mewakili semua anak-anak yang hadir pada saat ini, termasuk saya. Doakan orang tuamu, minta sama Tuhan,
Tuhan, jikalau aku dilahirkan dari orang tua yang takut akan Tuhan, izinkan mereka Tuhan kembali kepadamu mengingatkan kebaikan-Mu Tuhan. Karena aku bisa ada karena mereka. Aku tidak mau menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih. Karena bagaimanapun juga mungkin mereka menyakiti hatiku, tetapi aku tidak mau membalas sakit hatiku ini. Tetapi aku berdoa buat orang tuaku. Tuhan, tolong tilik papaku. Mungkin papaku orang yang berkarakter keras, yang suka memukul anak mungkin, ya. Kita mendapatkan orang tua yang tidak kebetulan, orang tuanya pemarah, orang tuanya yang sering kali menyakiti hati anak-anaknya. Saatnya ketika kita mengerti tentang firman Tuhan, doakan mereka, menangis di bawah kaki Yesus. Tuhan Yesus tolong. Walaupun papaku Tuhan ringan tangan dulu waktu aku masih kecil. Aku tidak mau Tuhan. Mungkin sekarang ada di antara Bapak Ibu Saudara harus mengurus papamu yang sekarang sedang sakit, mungkin sedang stroke. Dulu papamu mungkin sering memukul engkau. Ya, tapi kau harus dihadapkan mengurus dia yang sudah mengkhianati engkau waktu kecil. Sudah tidak mengurus engkau, bahkan kan mengurusmu tidak, bahkan memukul iya, memarahi iya, tapi sekarang dia sakit dan anak ini harus mengurus papanya yang dulunya memperlakukan mereka tidak adil. Apa yang harus dilakukan, Civivi? Kasihi papamu. Karena tanpa dia, kita tidak ada di dalam dunia ini. Bagaimanapun mereka, ayo buktikan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Buktikan kalau engkau mencintai Yesus, engkau menghargai apapun yang Tuhan sudah korbankan bagi kita. Yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Kita layani orang tua kita. Kita kesel pasti. Waduh, papa dulu ke saya bagaimana? Pasti ada itu. Ada, pasti ada itu. Pasti ada kalian. Ada serangan-serangan yang mengingatkan kita, masa lalu kita itu terus menghantui kita. Tetapi ketika kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku menjadi pemenang Tuhan, berhasil di dalam setiap apapun juga aku mau lakukan. Dengan apa? Mengurus papa yang sudah mengkhianati aku, yang sudah memukul aku waktu kecil, meninggalkan aku, mungkin papanya meninggalkanmu karena bersama dengan orang lain, tapi kemudian papamu kembali dan kamu harus mengurusnya. Uruslah dia dengan kasih sayang penuh. Percayalah. Wah, percayalah. Tuhan tidak pernah mempiutangi itu. Tuhan akan membalas setiap cinta kasih-Mu. Karena saya melihat ya beberapa keluarga yang mengurus mama papanya, diberkati Tuhan luar biasa kalian. Percayalah. Orang yang mau mengurus orang tua akan diberkati Tuhan luar biasa. Itu janji Tuhan. Ya dan amin. Oke. Jadi memang untuk misalnya kalau kita memiliki anggota keluarga yang dalam tanda kutip sulit begitu ya, untuk kita ajak bersama untuk mesbah keluarga, maka step pertama adalah kita sendiri harus memiliki kasih Tuhan untuk mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka gitu ya. Jangan jadi bete, jangan jadi kesel, jangan malah marah-marah, menghakimi kok mereka nggak mau gitu ya. Itu semakin membuat jarak gitu ya antara kita dengan mereka gitu, dengan apakah itu orang tua atau mungkin bisa jadi juga anak-anak kadang-kadang juga gitu ya. Kan anak-anak tuh memang di bawah otoritas orang tua, tapi kalau dipaksa terus untuk mesbah keluarga juga lama-lama bete juga gitu ya. Jadi cara yang lembut, cara yang halus, di mana kita meminta Tuhan yang melembutkan hati mereka begitu ya. Dan kalau tadi Bu Vivi mengatakan kalau misalnya kita pernah terluka karena orang tua atau kondisi-kondisi yang sangat khusus begitu, maka kita benar-benar harus bersandar kepada Tuhan dan berdoa dan benar-benar menyalurkan kasih kita gitu ya, kasih yang sudah Tuhan beri dalam diri kita gitu ya. Jadi supaya benar-benar ini mesbah keluarga bukan cuman apa ya Bu ya, checklist aktivitas gitu. Oh, yang penting saya udah lakukan doa bareng nih, yang penting udah gini, yang penting kayak gitu. Jadi religiusitas nanti jadinya gitu ya, bukan spiritualitas ya. Tapi kesehatan yang dibangun. Betul. Nah, dan saya tadi juga tertarik gitu dengan yang disampaikan Ibu gitu, bahwa sebenarnya mesbah keluarga ini adalah hubungan keluarga yang dibangun
di dalam keluarga itu sendiri, satu dengan yang lain, karena bisa cerita-cerita, bisa tadi mengaku dosa, bahkan say sorry, rekonsiliasi gitu ya, mensupport semua pergumulan-pergumulan, entah itu ujian dan sebagainya gitu ya. Tapi juga sebenarnya hubungan dengan Tuhan secara berkeluarga gitu. Jadi satu keluarga ini berhubungan atau berelasi dengan Tuhan. Tetapi tadi juga Ibu Vivi mengatakan kita juga bisa loh satu keluarga ini mendoakan orang lain gitu ya. berdoa syafaat. Sebenarnya juga membangun bagaimana sih kita sebagai umat Tuhan mempedulikan orang percaya yang lain atau bahkan orang-orang yang belum percaya dengan Tuhan gitu ya. Karena itu bagi saya luar biasa Bu, karena itu teladan yang baik sekali, terkhusus kalau misalnya dilakukan bersama dengan anak-anak yang masih kecil gitu kan. Karena zaman ini adalah zaman di mana individualitas luar biasa Bu. Jadi punya empati, punya perhatian, punya care kepada mereka, merasa hancur hati orang lain yang belum mengenal Tuhan itu langka Bu gitu. Jadi begitu bisa dibangun nih ya dalam mesbah keluarga itu akan sangat-sangat luar biasa sekali. Iya, Kak dia sedikit saya sampaikan satu kesaksian. Ketika anak saya mau ikut ini waktu kelas berapa ya? Kelas 11 berarti ya. Kelas 11, 12 masuk mau ke perguruan tinggi kan. Nah, dia ikut jalur prestasi SNMPTN ya. Nah, itu benar-benar dipraktekkan. Fungsinya mesbah keluarga itu benar-benar terbukti di situ. Bagaimana kita sepakat sehati berdoa. Bagaimana dia berpuasa loh untuk menunggu hasil daripada pengumuman SNMPTN. Bagaimana saya bisa loncat ketika pengumuman jam 3 ada diumumkan masuk keterima namanya yang deg-degan juga ya. Ya, di Fakultas Hukum Unpad. Wah, luar biasa Kak Dian. Jadi terbukti gitu. Bahkan tadi Kak Dian sempat saya juga mengajarkan bahwa kita berdoa syafaat untuk orang lain. Nah, dari best friend-nya anak saya ini ada BFF, katanya BFF ya. Ada 4 orang. Jadi anak saya pertama itu keterima di Unpad, dan ketiga ini memang yang 2 ini ikut SNMPTN juga, tapi nggak lolos. Nah, waktu itu dia mau ikut UTBK ya, kalau nggak salah yang ada ujian itu. Nah, kita itu 1 bulan penuh berpuasa untuk mendukung sahabat-sahabatnya anak saya. Benar Kak? Berdoa. Sepakat berdoa. Jikalau Tuhan NG sudah ditolong, tolonglah sahabat-sahabatnya Tuhan. Anak saya belajar untuk berdoa untuk teman-temannya dan mengajak mereka yang ada beberapa sahabat-sahabatnya masuk ke universitas swasta karena mereka nggak mau ke negeri. Akhirnya ya kita berdoa bersama-sama Kak. Di mesbah loh Kak. Mesbah keluarga. Saya, kedua anak saya, suami berdoa untuk mereka. Berdoa, doakan guru-guru di sekolah. Doakan kepala sekolah yang begitu berat di masa pandemik, mereka harus ke sekolah PTM ya, tatap muka gitu kan, PTM ya. Berdoa juga buat pekerjaan di mana orang tua bekerja. Kalau saya berdoa untuk kantor saya, kita doakan. Berdoa buat pelayanan mami papi, berdoa Kak. Berdoa itu, berdoa untuk bangsa dan negara Kak. Kadang-kadang kita berdoa ketika ada masalah, wah banyak masalah nih, ketika BBM naik kan banyak yang maksudnya takutnya ada kerusuhan-kerusuhan gitu. Berdoa untuk bangsa dan negara. Kita sisipkan di dalam doa syafaat kita. Berdoa buat gereja di mana kita bergereja. Berdoa buat pelayanan-pelayanan yang dilakukan gitu loh Kak. Jadi kita ajarkan mereka Kak untuk bisa punya empati sama orang lain gitu dari sejak dini. Cok berdoa nanti Cici berdoa buat ini ya, buat sekolah gitu. Nanti saya suka tunjuk Kak. Berdoa ya buat ada nggak teman-teman yang lagi sakit gitu. Berdoa mami buat Keisha yang lagi sakit, berdoa mami yang Keisha kemarin kehilangan papanya gitu. Itu saya ajak mereka untuk bisa punya kebiasaan itu. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya bisa melihat bukti nyata apa yang Tuhan ajarkan itu ya dan amin. Oke. Puji Tuhan. Jadi memang ini ya sebenarnya kalau sudah berjalan maka akan sangat
menyenangkan ya Bu, sangat dinamis begitu ya, apa yang bisa dilakukan dalam mesbah keluarga ini gitu. Tapi memang untuk memulainya, membuat komitmen awal, kemudian disiplin melakukannya bersama keluarga, nah itu memang butuh perjuangan ya. Dan kadang-kadang orang harus benar-benar bertahan di dalam masa-masa perjuangan itu, karena biasanya nggak mudah gitu ya untuk membangun pola yang baru dalam keluarga seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Nah ini ada juga yang bertanya Bu di slide bahwa kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya urutannya atau hal-hal yang bisa dilakukan dalam mesbah keluarga gitu ya. Nah pertanyaannya begini, apakah memang ada urutan yang baku begitu ya? Oh harus ada doa, harus ada ini, habis ini seperti misalnya ibadah mini gitu ya di rumah. Jadi nyanyi satu lagu lalu begini, atau sebenarnya bisa dimodifikasi dengan situasi keluarga dan kondisi masing-masing. Lalu kalau pakai materi atau bahan itu bahannya nyari di mana Bu gitu. Apakah misalnya bisa dengan kemarin nih Mami baca saat teduh yang ini, atau misalnya bisa dengan khotbahnya kemarin tuh seperti ini, atau misalnya anak-anak kita bisa tanya kemarin sekolah minggu seperti apa gitu. Apakah bisa seperti itu atau bagaimana Bu? Bisa, sangat bisa. Lakukanlah yang tadi saya ajarkan, itu hanya sebagai satu dasar apa yang harus kita bawa di dalam mesbah keluarga. Ya, kita mengucapkan syukur, kita berdoa, itu dasar yang kita terus bisa lakukan. Tapi modifikasi di dalam mesbah keluarga itu harus dilakukan justru. Ada kalanya apa nih yang pernah dialami nih minggu ini gitu kan? Apa sih yang iya loh, kemarin saya tiba-tiba ada ulangan nih gini gitu kan. Tiba-tiba benar Kak Dian, ini kejadian Kak. Tiba-tiba saya baca lagi diulang, salah, ini saya salah, saya hapus semuanya, untungnya Mi ya, akhirnya dapat nilainya 100, coba kalau saya nggak teliti, Tuhan Yesus baik ya Mi, nah itu dibagikan Kak. Bener Kak? Bener, luar biasa ya. Iya, itu maksudnya memang sih awalnya susah Kak, karena kan mengawali dari kita berdua dulu dong. Waktu habis nikah, kita gimana sih, apalagi kan Koko dari yang belum biasa toh. Tapi kan ngebangunnya itu nggak semudah apa yang sekarang dilihat. Perlu perjuangan. Makanya kenapa? Berdoa, minta gitu loh. Ada saat-saatnya anaknya susah lah, anaknya males lah, nangis. Ada pernah disuruh doa tuh nangis Kak. Nggak mau, nggak bisa diem gitu kan. Ada Kak. Tapi lama-lama ya udah. Lama-lama diizinkan lagi, yuk bisa ya. Enggak Mi, nggak bisa gitu kan. Gitu Kak. Awalnya gitu. Enggak seperti sekarang. Kita hari demi hari, jika Bapak Ibu Saudara mau melakukan itu, yakinlah akan terbentuk dengan indah. Amin. Nah, itu poin yang kadang-kadang orang suka lupa, Bu. Karena orang kan dengernya udah yang indahnya ya. Cerita serunya gitu, cerita indahnya gitu. Orang suka lupa bahwa segala sesuatu itu butuh proses dan segala sesuatu itu harus punya komitmen dan perjuangan betul gitu, karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa ya kita harus menabur, dan yang memberi pertumbuhan bahkan dalam mesbah keluarga kita pun sebenarnya adalah Tuhan begitu. Jadi pada waktu kita menabur waktu, kita menabur komitmen, kita menabur ayo bersabar dengan anak yang tadi nangis itu gitu ya. Itu Tuhan akan menolong gitu. Ya kan Kadian gini, kalau kita mau bahas tentang firman Tuhan kali, Bu, firman Tuhannya kita ambil dari mana? Cukup aja dari kejadian-kejadian mereka alami. Misalnya ya, ini tips dari saya nih ya. Anak tuh di sekolah ada yang tahu nggak? Aku apa sih kalau diomongin orang gitu kan? Digosipin gitu kan? Kita ngomong tentang gosip Kak. Tahu nggak? Gosip itu nggak boleh kita lakukan. Mami pernah baca loh di ayat ini. Bacain tuh ayatnya. Oh, ini loh, Mami tadi aku di tangannya aku sampai sakit nih aku. Itu kan kata Mami kan katanya nggak boleh balas. Tapi kan itu kalau misalnya mau mencelakakan kamu mesti ngomong nggak boleh ya seperti ini. Kamu mesti lapor sama guru di sekolah gini. Tapi kamu nggak boleh balas ya. Ini kan ada firman Tuhannya, yuk kita baca gitu. Nah dari situ Kak ada yang nih baca itu lebih hidup. Oke. Nah ini Bu, jadi kadang-kadang ya tadi ya seperti yang saya tanyakan tadi ya, kadang-kadang tuh waktu kita mendengar seperti ini di benak kita itu sudah sangat
kaku begitu. Mm-mm. Apalagi kalau tadi kan karena Ibu juga memberikan contoh ya, Contoh. contoh yang dilakukan tuh Ya, seperti ini. Jadi kayaknya di benak kita, oke, bangun pagi, lalu main duduk gitar ya. melingkar gitu ya. Itu kadang-kadang jadinya agak menakutkan ya Nah, gitu untuk memulai, apalagi kalau misalnya kondisi rumah kita juga mungkin tidak selalu ideal ya, kadang-kadang mm-mm. kondisi rumah kemudian misalnya harus tinggal juga dengan mertua, Tua. dengan orang tua dan sebagainya, itu juga akan jadi tantangan. Nah, saya Mm. jadi ingat nih Bu, saya pernah ketemu satu buku, tapi memang ini bukunya berbahasa Inggris. Jadi dia itu cerita tentang menceritakan firman Tuhan dengan cara-cara yang fun. Dan salah satu contoh yang saya baca, karena saya mengambil cara itu, Ya. ngomongin soal keselamatan sama anak-anak. Jadi dia bilang gini, ada tangga, lalu si orang tuanya ini di atas, di tangga bagian atas, lalu anak disuruh di bawah. Lalu kasih perintahnya gini, kalian anak-anak coba naik ke sini, ke papa, tapi tidak boleh menyentuh tangganya. Wah, anak-anaknya bingung, gimana caranya kan nggak bisa terbang gitu. Sudah kan? Lalu setelah beberapa waktu, lalu papanya ini turun tangga, lalu gendong anaknya, lalu bawa ke atas. Lalu setelah itu dia cerita soal keselamatan, bahwa Allah yang turun untuk menyelamatkan orang berdosa gitu. Wah, saya baca itu Bu, saya merinding. Dan bagi saya itu sangat luar biasa gitu ya. Kadang-kadang kita mesti kreatif ya. Nah, ini kayaknya tantangan buat orang tua untuk kreatif. Ya betul. Ambillah waktu momen-momen yang justru dari ketika mereka sedih gitu ya, kenapa ya begini. Justru kita ambil dari situ. Yuk ada loh di firman Tuhan. Baca. Yuk kita baca yuk di sini. Jadi satu ayat firman Tuhan itu yang tadi saya pernah bilang, ayat firman Tuhan itu akan berbeda situasinya ketika kita sampaikan kepada orang yang berbeda juga. Beda-beda, Kak. Bener loh. Jadi ambillah sesuatu hal yang menarik gitu loh. Orang tua tuh harus kreatif. Tuhan tuh kasih hikmat buat kita. Kita tahu kan karakter anak-anak kita kan. Ada yang keras, ada yang pengennya nggak bisa diem, ada pengen lari-lari, pengen apa semuanya. Gimana nih Cik ngadepin anak-anak autis misalnya yang di sana lah di sini gitu kan. Gimana caranya? Carilah apa gitu kan yang mereka bisa seneng kalau ada itu diem. Siapkan itu. Siapkan minimal mereka mendengar apa yang ini. Bener Kak? Betul. Ada ya anak autis yang kalau udah pegang mainan, ya, diem. Betul. Karena Tuhan itu tidak ada yang jatuh sia-sia, nggak ada. Amin, betul. Tidak akan pernah kembali sia-sia, Tuhan berjanji. Iya, betul Bu. Jadi ini semoga juga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Apakah berdoa bersama sebelum tidur atau bangun pagi merupakan mesbah keluarga? Nah, jadi seharusnya bisa mungkin ditingkatkan ya. Oke, sudah startnya sudah bagus berdoa bersama gitu ya. Tapi mungkin bisa ditambahkan begitu kondisinya menjadi sudah lebih kompak, lebih bisa, komitmennya udah kebentuk, mungkin bisa ditambahkan. Ayo sharing, ayo berbagi gitu ya, atau baca firman gitu ya. Jangan lupa siapkan telinga kita ya untuk mendengar keluh kesah Bapak Ibu Saudara. Siapkan waktu itu aja. Dengarkan mereka, keluh kesah mereka. Siapkan waktu kita mendengar keluh kesah mereka. Jangan sampai kita sibuk karena kita puas hanya dengan memberi mereka kesempatan untuk sekolah, uang jajan. Tapi minimal berikanlah telingamu dan hatimu dan pandangan mata loh. Pandangan mata loh, Kak. Kalau anak saya lagi ngomong, saya pegang handphone, mereka protes, Kak. Karena dicuekin soalnya ya, berasanya. Kita nggak akan konsentrasi, yakin. Ya. Simpanlah handphone, matikan di silent ya. Dengarkan mereka sedang berbicara. Pokoknya gini, pesan saya hari ini adalah kalau engkau mau membangun kehidupan mesbah keluargamu dengan baik, dengan dasar yang kuat, sebagai orang tua, siapkanlah telinga, siapkanlah pandangan mata, siapkanlah tangan untuk memeluk mereka ketika mereka sedang kesusahan. Itu aja. Sandarkan bahumu untuk mereka, siapkan bahu untuk menyandarkan kepala mereka. Itu. Ya, luar biasa. Ibu benar-benar ini ya, saya jadi teringatnya begini, pada saat kita itu bersama, hadir gitu ya, hadir dengan anak-anak
berada bersama mereka, sebenarnya kan anak-anak akhirnya juga bisa merasakan bahwa mereka ini dikasihi, mereka ini sosok-sosok yang penting bagi orang tuanya, diperhatikan, dan mereka juga anak-anak itu kan mengenal Tuhan melalui figur orang tua ya, betul. Bapa begitu ya. Jadi mereka melihat bagaimana orang tuanya kepada mereka ini, kemudian mereka akan bisa mengenal kasih Bapa, mengenal kebaikan Bapa itu juga dari bagaimana orang tua. Betul. Luar biasa. Jadi memang Mesbah Keluarga ini harus diakui bahwa tanggung jawabnya besar di pundak orang tua. Walaupun kalau sudah anak-anaknya sudah dewasa, juga anak-anak juga bisa juga berbagi tanggung jawab tersebut dengan orang tua. Nggak juga harus orang tua yang selalu ngingetin anaknya, tapi juga bisa anak-anak yang mengingatkan orang tuanya, dan itu indahnya keluarga yang membangun hubungan dengan Tuhan secara bersama ya. Ya, betul. Oke, Ibu Vivi, thank you banget buat hari ini. Saya sangat terberkati dengan apa yang sudah disampaikan, gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya saya rasa sudah tercover ya melalui jawaban-jawaban Ibu Vivi tadi, karena mirip-mirip sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya, gitu ya. Terkait dengan apa yang dilakukan, lalu kalau bagaimana cara memulainya, kemudian materinya, kemudian kalau ada yang masih males atau masih nggak mau harus kayak gimana gitu. Nah, itu semuanya sudah terjawab begitu ya. Oke, baik. Saya tutup waktu untuk tanya jawab kali ini. Mungkin dari Bu Vivi mau menyampaikan apa nih, pesan atau statement terakhir gitu ya buat para pendengar Bapak Ibu saat ini supaya lebih termotivasi lagi gitu untuk membangun Mesbah Keluarga. Silakan. Janganlah, kalau pesan saya, janganlah kita lelah dengan proses yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup keluarga kita. Jangan juga kita protes dengan apa yang terjadi, dan janganlah kita selalu curiga dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kok belum dijawab, kok belum ini, belum itu. Berpengharapanlah dengan kemurnian hati kita. Tunggulah waktu Tuhan yang tepat. Bagaimana cara menunggunya, Civivi? Berdoa dan bersyukur senantiasa. Dan raihlah kesempatan kita ketika kita punya anak masih kecil. Ketika kita berdoa, Tuhan kapan saya punya anak? Setelah kita punya anak, tugas tanggung jawab kita bertambah, yaitu apa? Mendidik mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena Tuhan Yesuslah yang membuat kita berhasil. Apa yang kita lakukan, izinkanlah Tuhan bekerja memberikan hikmat akabudi dari surga. Dan layanilah Tuhan dengan setulus hatimu. Berbicaralah dengan Tuhan ketika kita punya kesempatan. Berikanlah waktu kita untuk bisa mengenalnya di dalam roh dan kebenaran. Itu aja Kak Dian. Dan ingatlah, ajaklah setiap keluarga kita beribadah. Beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Datang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan raihlah kesempatan itu. Selagi masih ada kesempatan yang belum melakukan mesbah doa, yuk mulai hari ini raihlah sesuatu kesempatan itu untuk membangun mesbah keluarga kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.